Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, responsi 1, ekonomi politik akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori neoklasik, yaitu analisis kasus pembatasan kuota impor tepung gandum. Nah, sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kurnia Rahmi, NIM H1409, lalu ada Novianti, H113, lalu ada Rana Salsabella, H129, dan ada Virial Aulia, H159. Selanjutnya, langsung saja masuk ke dalam resume jurnal. Nah, resume jurnal pertama berjudul Dampak Kebijakan Proteksi Terhadap Ekonomi Beras di Indonesia, di mana di sini dapat terlihat turunnya harga beras di pasar domestik dapat menurunkan harga gabah di tingkat petani. Kondisi ini menyebabkan komoditas beras produksi nasional menjadi tidak kompetitif lagi dibanding beras impor dan juga mengakibatkan menurunnya pendapatan petani. Nah, penelitian ini menggunakan metode analisis dampak makro dan analisis dampak mikro, di mana hasil analisis dampak makro menunjukkan bahwa dampak proteksi terbesar terjadi jika seluruh tarif impor eksplisit dan implisit dihapus sesuai dengan kesepakatan AOA WTO tentang perluasan akses pasar. Nah, sedangkan hasil analisis dampak mikro menunjukkan bahwa petani akan mengalami penurunan keuntungan jika seluruh kebijakan proteksi atau kebijakan eksplisit dihapus. Kebijakan proteksi yang merupakan kombinasi tarif dan non-tarif berhasil meningkatkan harga produsen, jumlah produksi, surplus produsen, dan pendapatan petani, serta menurunkan jumlah impor beras secara signifikan. Oleh karena itu, kebijakan tarif saja atau kebijakan non-tarif saja tidak akan cukup untuk melindungi pertanian padi nasional. Nah, lanjut jurnal kedua, yaitu berjudul pengaruh kebijakan tarif impor gula terhadap permintaan gula Indonesia. Di mana di sini ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi gula, di mana untuk memenuhi pasokan konsumsi gula, baik rumah tangga maupun industri yang selalu berbanding terbalik dengan produksinya. Hal ini salah satunya disebabkan karena dalam 10 tahun terakhir, tren perkembangan luas areal tanam tebu mengalami penurunan sebesar 0,06% per tahunnya. Nah, menurunnya lahan tanam tebu merupakan salah satu faktor penghambat perkembangan industri gula Indonesia. Hal ini membuat harga gula di Indonesia tinggi, yang akhirnya pemerintah memutuskan untuk melakukan kebijakan impor gula dan memberikan subsidi pada pasar gula domestik agar konsumen mendapatkan harga gula yang rendah. Lanjut ke resume jurnal yang ketiga, yaitu mengenai kepentingan pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pembatasan kuota tepung gandum. Tepung gandum merupakan salah satu usaha komoditi protektif yang banyak digunakan dalam usaha kecil menengah serta industri besar, yakni sebagai bahan dasar pembuatan makanan. Masalah yang terjadi yaitu terjadinya peningkatan impor tepung gandum dan adanya kerugian yang dialami oleh industri tepung gandum di Indonesia. Namun peningkatan ini terjadi karena konsumsi nasional tepung gandum meningkat sedangkan produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi tersebut. Kasus impor tepung gandum membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan impor tepung gandum untuk mengurangi kerugian yang dialami industri dalam negeri. Kerugian yang dialami seperti meningkatnya impor tepung gandum, adanya perbedaan harga tepung gandum di mana harga impor lebih murah dibandingkan harga lokal. Maka dari itu, pemerintah mengambil tindakan dengan membuat ketentuan pengenaan kuota dalam rangka tindakan pengamanan perdagangan terhadap impor tepung gandum. Nah, yang selanjutnya adalah penjelasan mengenai konsep teori yang akan dijelaskan oleh Rana Salsabella. Baik, berikutnya adalah konsepsi teori. Yang pertama yaitu ekonomi politik neoklasik. Ide utama dari pendekatan neoklasik ini sendiri adalah konsep pilihan yang dibatasi. Konsep ini memandang individu sebagai pelaku yang membuat pilihan atau orang harus memilih dari beberapa alternatif tindakan berdasarkan pandangan atau imajinasinya sendiri tentang akibat dari masing-masing alternatif bagi dirinya. Ekonomi politik dalam pendekatan neoklasik merupakan suatu proses di mana seseorang berusaha memaksimalkan pemenuhan terhadap kebutuhan berdasarkan sumber daya yang ada.
Yang kedua yaitu permintaan. Definisi permintaan merupakan jumlah dari suatu barang yang mau dan mampu dibeli pada berbagai kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu dengan anggapan bahwa hal-hal lain tetap atau sama yang disebut categories paribus. Menurut Gilarso 2001. Titonga 2009 menyatakan bahwa permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang dibeli dalam berbagai situasi dan tingkat harga. Semakin tinggi atau mahal harga, semakin sedikit permintaan. Begitupun sebaliknya. Berikutnya yang ketiga yaitu penawaran. Penawaran merupakan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen pada harga, waktu, dan tempat tertentu. Secara lebih spesifik, penawaran menunjukkan seberapa banyak produsen suatu barang mampu menawarkan per periode pada berbagai kemungkinan tingkat harga. Hal lain diasumsikan sebagai konstan. Hukum penawaran menyatakan bahwa jumlah yang ditawarkan biasanya secara langsung berhubungan dengan harganya. Hal lain diasumsikan konstan. Jadi semakin rendah harganya, jumlah yang ditawarkan semakin sedikit. Begitupun sebaliknya. Yang keempat yaitu utilitas. Utilitas merupakan preferensi atau nilai guna pengambil keputusan dengan mempertimbangkan faktor risiko berupa angka yang mewakili nilai payoff sebenarnya berdasarkan keputusan. Angka utilitas terbesar mewakili alternatif yang paling disukai, sedangkan angka utilitas terkecil menunjukkan alternatif yang paling tidak disukai. Menurut Supranto 2005. Berikutnya yang kelima ada perdagangan internasional. Perdagangan internasional sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekspor dan impor. Kegiatan ekspor merupakan penjualan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara ke negara lain. Sedangkan impor adalah arus kebalikan dari ekspor, yaitu barang dan jasa yang masuk ke suatu negara. Pada hakikatnya, perdagangan luar negeri timbul karena tidak ada satu negara pun yang dapat menghasilkan semua barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk. Kemudian yang terakhir adalah proteksionisme. Proteksionisme mengandung dua makna, yakni yang pertama, merupakan paham yang menekankan usaha pemerintah untuk melindungi dunia usaha. Yang kedua, merupakan usaha pemerintah untuk memberikan hambatan-hambatan perdagangan seperti tarif kuota, pajak, dan lain-lain untuk melindungi industri dalam negeri dalam perdagangan ekspor atau impor dari produk negara lain. Sumaji et al. 2006. Berikutnya akan dijelaskan rekan saya, yaitu Novianti. Selanjutnya, ada pembahasan kronologi penerapan kuota impor tepung gandum. Tepung gandum merupakan tepung yang berasal dari biji gandum yang digiling halus menjadi tepung. Tepung gandum dari waktu ke waktu semakin menjadi komoditas pangan penting di Indonesia, karena tepung gandum banyak digunakan oleh usaha kecil, menengah, serta industri besar, yakni sebagai bahan dasar pembuatan makanan. Contohnya digunakan untuk pembuatan roti, mie, kue, biskuit, serta makanan ringan lainnya. Berdasarkan data BPS tahun 2012, Indonesia pada tahun 2010 mengimpor tepung gandum sebesar 775.000 dan pada tahun 2011 Indonesia mengimpor tepung gandum sebanyak 680.000. Angka tersebut memperlihatkan perkembangan tingkat konsumsi produk gandum masyarakat per kapita dari tahun ke tahun semakin mengalami peningkatan, sehingga menyebabkan ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap konsumsi tepung gandum. Ketergantungan tersebut disebabkan oleh konsumsi nasional yang meningkat dan produksi lokal tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pada tanggal 13 Agustus 2012, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) menerima permohonan dari Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (APTINDO). Isi dari permohonan tersebut adalah pihak APTINDO meminta KPPI untuk melakukan penyelidikan atas terjadinya lonjakan impor tepung gandum yang menimbulkan kerugian bagi produsen tepung gandum di Indonesia. Salah satu kerugian yang dirasakan produsen tepung gandum Indonesia yaitu tidak mampu bersaing secara harga, sebab harga tepung gandum lokal lebih mahal daripada harga tepung gandum impor. Kemudian KPPI melakukan penyelidikan atas terjadinya lonjakan impor tepung gandum selama tahun 2008 hingga tahun 2011. Dan ditemukan informasi bahwa 3 negara pengekspor tepung gandum terbesar ke Indonesia, yaitu Turki, Sri Lanka, dan Ukraina mengalami peningkatan impor setiap tahunnya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa apabila pemerintah Indonesia tidak mampu mengelola dengan baik, maka akan ada persaingan yang tidak seimbang, dan produsen dalam negeri tidak mampu bersaing.
Sebagai respon, pada tanggal 28 April 2014, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang ketentuan pengenaan kuota dalam rangka tindakan pengamanan perdagangan terhadap impor tepung gandum. Penetapan kuota terhadap gandum dilakukan dengan alokasi sebagai berikut. Turki dengan kuota sebesar 251.000 ton, Sri Lanka dengan kuota sebesar 136.000 ton, Ukraina dengan kuota sebesar 22.000 ton, dan negara lainnya dengan kuota sebesar 30.000 ton. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Virial. Lalu selanjutnya ada analisis kasus dengan pendekatan teori, di mana mazhab ekonomi neoklasik yang kini kami telah jelaskan menekankan sikap individualistis dari setiap agen ekonomi, di mana agen ekonomi ini bertindak untuk memaksimalkan kepuasan pribadi atau membuat keputusan berdasarkan evaluasi utilitas yang sepenuhnya terinformasi. Lalu konsumen akan memaksimumkan utilitas, sedangkan produsen akan memaksimalkan keuntungan. Ketika kita melihat dari sisi konsumen, seorang konsumen berusaha memilih dari beberapa pilihan, sehingga dalam kasus ini terlihat bahwa konsumen memilih gandum impor yang harganya lebih murah daripada gandum lokal yang harganya lebih mahal. Namun dalam pandangan produsen lokal, hal tersebut dapat menimbulkan kerugian akibat permintaan gandum lokal yang menurun. Lalu selanjutnya di sini kita dijelaskan akibat dari permintaan gandum lokal yang menurun, maka para pakar neoklasik itu sebelumnya mengatakan bahwa pemerintah perlu berperan dalam mengarahkan perekonomian ke arah ideal agar pasar berfungsi kembali dalam keadaan pasar persaingan sempurna. Dan dalam kasus ini juga pemerintah melakukan kebijakan proteksionisme berupa menerapkan kebijakan pembatasan impor atau kuota impor. Dan pakar neoklasik yang sebelumnya ini menceritakan bahwa pemerintah perlu mengembalikan pasar gandum ke posisi equilibrium, di mana ketika harga gandum impor dalam kondisi perdagangan bebas berada di bawah harga equilibrium dengan tingginya permintaan komoditi gandum. Lalu pemerintah sendiri melakukan proteksionisme melalui pembatasan impor atau kuota impor ini sendiri untuk menjaga konsumsi gandum supaya tidak melonjak tinggi, sehingga setelah dikeluarkan kebijakan, permintaan gandum lokal akan bergerak menurun secara perlahan yang pada akhirnya akan kembali pada titik equilibrium. Pemerintah sendiri perlu menjaga produk gandum agar masyarakat tidak tergantung dengan produk impor. Ketergantungan terhadap tepung gandum ini bisa diartikan sebagai ketergantungan impor. Hal ini pun dapat merugikan neraca perdagangan Indonesia, sekaligus dapat mengganggu ketahanan pangan kita. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Kurnia Rahmi. Oke, kesimpulan presentasi kita pada hari ini yaitu ekonomi politik dalam pendekatan neoklasik merupakan suatu proses di mana seseorang berusaha memaksimalkan pemenuhan terhadap kebutuhan berdasarkan sumber daya yang ada. Konsep yang diperkenalkan oleh Alfred Marshall dalam teori neoklasik antara lain terkait penawaran dan permintaan, keseimbangan pasar, hukum pengembalian yang semakin berkurang, surplus konsumen dan produsen, elastisitas harga dari permintaan, dan yang lainnya. Nah, konsumsi tepung gandum domestik yang besar membuat hasil produksi lokal tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Maka dari itu, pemerintah melakukan impor tepung gandum untuk memenuhi konsumsi tepung gandum domestik. Namun, tepung gandum lokal tidak mampu bersaing secara harga dikarenakan nilai tukar rupiah terhadap dolar terus berfluktuasi sehingga menyebabkan harga tepung gandum lokal lebih mahal dibandingkan dengan harga tepung gandum impor. Hal ini sesuai dengan konsep neoklasik di mana pemerintah perlu berperan dalam mengarahkan perekonomian ke arah ideal agar pasar berfungsi kembali dalam keadaan pasar persaingan sempurna. Dan dalam kasus ini pemerintah melakukan proteksionisme berupa tindakan pengamanan atau safeguard. Lalu pemerintah melakukan proteksionisme melalui pembatasan impor atau kuota impor untuk menjaga konsumsi gandum supaya tidak melonjak, sehingga dikeluarkan kebijakan ini, permintaan gandum akan bergerak menurun secara perlahan yang pada akhirnya akan kembali pada titik equilibrium. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, pemerintah Indonesia siap membalas proteksionisme dagang Amerika Serikat. Pemerintah mengancam tak akan lagi mengimpor beberapa bahan pangan jika Amerika menghambat ekspor minyak sawit asal Indonesia.
Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan Indonesia siap membalas kebijakan proteksi dagang Amerika Serikat jika Presiden Donald Trump menghambat ekspor minyak kelapa sawit dan produk turunan kelapa sawit Indonesia. Kala menambahkan Indonesia mengancam tidak lagi mengimpor terigu dari negara adidaya tersebut. Wapres mengatakan saat ini jumlah impor terigu dari Amerika terbilang tidak dominan. Berdasarkan data Departemen Pertanian Amerika Serikat, impor gandum dari Amerika Serikat sepanjang 2017 tercatat di angka 1,2 juta ton atau 11% dari kebutuhan impor terigu Indonesia.